Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Dwi Novitasari dari kelas 11 Akal 1. Di video kali ini saya akan membahas tentang praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah mengenai sistem dan struktur pengelolaan keuangan desa atau kelurahan. Apa sih pengertian desa dan kelurahan itu? Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sedangkan pengertian kelurahan adalah suatu wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota di bawah kecamatan. Pengelolaan keuangan desa atau kelurahan. Pengertian keuangan desa menurut Undang-Undang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Siklus manajemen keuangan desa. Alur manajemen keuangan desa adalah sebagai berikut, yaitu pertama perencanaan desa, kedua penganggaran desa, ketiga realisasi anggaran desa, dan yang terakhir pelaporan dan pertanggungjawaban desa. Asas-asas pengelolaan keuangan desa. Asas pengelolaan keuangan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut. 1. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. 2. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan, pengendalian, sumber daya, dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 3. Partisipasif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. 4. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Struktur pengelolaan keuangan desa. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, kewenangan pemerintah desa adalah sebagai berikut. A. Kepala Desa. Kewenangan Kepala Desa adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa. 2. Menetapkan PTPKD. 3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa. 4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan APB Desa. 5. Melakukan tindakan terkait pengeluaran atas beban APB Desa. B. Sekretaris Desa. 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa. 2. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa. 3. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. C. Kepala Seksi. 1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. 2. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan. 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan. D. Bendahara Desa. 1. Menerima, menyimpan, dan menyetorkan atau membayar uang desa. 2. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya. 3. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Struktur keuangan desa. 1. Pendapatan desa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan yang melalui rekening kas desa dan merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan dana desa bersumber dari A. Pendapatan asli desa, seperti hasil usaha, hasil aset, dan lain-lain. B. Pendapatan transfer, seperti dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil dana dan retribusi, serta bantuan pemerintah. C. Lain-lain pendapatan desa, seperti hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. 2. Belanja desa. Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening kas desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa yang ditetapkan dalam APB desa digunakan dengan ketentuan.
1. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja digunakan untuk mendapati penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, serta pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa. B. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja digunakan untuk penghasilan tetap serta tunjangan perangkat desa operasional serta operasional BPD, insentif RT dan RW. 3. Pembiayaan desa. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran yang akan datang. Siklus anggaran dan pendapatan belanja desa. 1. Perencanaan keuangan desa. Rencana kerja pemerintah desa atau RKP desa dibuat dalam jangka waktu 1 tahun. RKP desa menyoroti perencanaan sumber daya, kontribusi biaya, dan berbagai tanggung jawab. A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa. Ditetapkan paling lama 3 bulan dari tanggal pelantikan kepala desa. B. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKP Desa. Disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan September tahun berjalan. 2. Penganggaran Keuangan Desa. Rencana anggaran keuangan tahunan ditetapkan untuk menyelenggarakan program desa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APB Desa. Siklus penganggaran keuangan desa adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat jadwal pembuatan anggaran. Yang kedua, menentukan dana yang dianggarkan. Yang ketiga, pengajuan. Yang keempat, menyesuaikan kebutuhan dengan sumber daya. Dan yang terakhir, persetujuan anggaran. Penata usahaan. Penata usahaan merupakan kegiatan pencatatan transaksi keuangan desa berupa pengeluaran dan pemasukan yang dilakukan oleh bendahara desa. Transaksi-transaksi tersebut dicatat secara sistematis dan kronologis oleh bendahara desa. Bendahara mencatat penerimaan dan pengeluaran tunai pada buku kas umum dan membuat kwitansi sebagai bukti transaksi atau tanda terima. Kemudian, bendahara akan mencatat ke dalam buku bank untuk transaksi yang bersifat transfer, baik penerimaan maupun pengeluaran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.